Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Dilartika Yelvi dengan NIM 21060007 dan rekan saya, Nagia Miftahul Jannah dengan NIM 21060024. Di sini kami membahas tentang kemiskinan, ketimpangan, dan pembangunan. Yang pembahasannya ada 3, yaitu struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik. Yang kedua, mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Yang ketiga, kemiskinan dan ketimpangan kesejahteraan sosial. Lanjut, pembahasan yang pertama yaitu struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik. Pembangunan domestik adalah proses pembangunan yang dilakukan oleh suatu negara untuk mencapai kemajuan ekonomi, sosial, dan politik. Dalam proses ini, terdapat beberapa masalah yang perlu dihadapi dan dipecahkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan yang diinginkan. Oleh karena itu, struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, identifikasi masalah pembangunan domestik. Tahap awal dalam pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi oleh negara dalam proses pembangunannya. Masalah-masalah yang umumnya dihadapi oleh negara adalah kemiskinan, pengangguran, ketidakmerataan pembangunan regional, ketergantungan terhadap sektor ekonomi tertentu, korupsi, dan ketidakmerataan politik. Yang kedua itu analisis penyebab masalah. Setelah masalah-masalah pembangunan domestik diidentifikasi, langkah selanjutnya adalah menganalisis penyebab dari masalah tersebut. Penyebab dari masalah-masalah pembangunan domestik dapat berasal dari faktor ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis secara komprehensif dan multidisiplin untuk mengidentifikasi penyebab utama dari masalah yang dihadapi. Yang kedua yaitu pembangunan kebijakan pembangunan domestik. Pengembangan kebijakan pembangunan domestik. Setelah masalah dan penyebabnya diidentifikasi, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan pembangunan domestik untuk mengatasi masalah tersebut. Kebijakan pembangunan domestik dapat berupa kebijakan ekonomi, kebijakan sosial, atau kebijakan politik. Kebijakan tersebut dapat berupa program-program pemerintah, seperti program pengentasan kemiskinan, program pembangunan infrastruktur, program pemerhatian kerja, dan program pengembangan industri. Selanjutnya yaitu implementasi kebijakan. Langkah selanjutnya itu mengimplementasikan kebijakan yang telah dikembangkan oleh pemerintah. Implementasi kebijakan ini dapat dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintah seperti kementerian, badan usaha milik negara, dan lembaga-lembaga lainnya. Penting untuk memastikan bahwa implementasi kebijakan dilakukan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan pembangunan domestik yang diinginkan. Selanjutnya, evaluasi kebijakan. Tahap terakhir dalam struktur pembahasan masalah dan kebijakan pembangunan domestik adalah evaluasi kebijakan yang telah diimplementasikan. Evaluasi ini bertujuan untuk mengatasi efektivitas kebijakan yang telah dilakukan, serta mengidentifikasi apakah kebijakan tersebut berhasil atau tidak dalam mengatasi masalah pembangunan domestik yang dihadapi. Hasil evaluasi ini dapat terjadi dasar bagi pemerintah untuk mengambil keputusan yang lebih baik dalam mengembangkan kebijakan pembangunan domestik di masa depan. Selanjutnya yaitu mengukur ketimpangan dan kemiskinan. Mengukur ketimpangan. Para ekonomi biasanya membedakan dua ukuran utama distribusi pendapatan untuk tujuan analisis dan kuantitatif, yaitu distribusi pendapatan perorangan atau distribusi ukuran pendapatan dan distribusi pendapatan fungsional atau
distribusi pendapatan per faktor produksi. Yang pertama kita akan membahas tentang distribusi ukuran Distribusi ukuran pendapatan atau size distribution of income atau distribusi pendapatan perorangan, percent distribution of income, adalah ukuran yang paling utama digunakan oleh para ekonomi. Ukuran ini hanya menghitung jumlah pendapatan perorangan atau rumah tangga. Cara memperoleh pendapatan tidak dipertimbangkan. Faktor yang penting adalah seberapa besar perolehan masing-masing orang atau rumah tangga tanpa mempersoalkan apakah pendapatan itu hanya diperoleh dari gajinya karena bekerja atau juga dihasilkan dari sumber lain seperti bunga, laba, uang sewa, hibah, atau harta warisan. Selain itu, jenis lokasi desa atau kota dan jenis pekerjaan dari sumber pendapatan misalnya pertanian, manufaktur, perdagangan, jasa juga diabaikan. Para ekonomi dan ahli statistik cenderung mengurutkan semua individu tersebut hanya berdasarkan pendapatan yang diterima dan kemudian membagi total penduduk ke dalam sejumlah kelompok atau ukuran yang berbeda. Metode yang bisa dilakukan adalah dengan membagi penduduk menjadi 5 kelompok, yakni kuantil 1/5 atau 10 kelompok, desil sesuai tingkat pendapatan secara berurutan, dan kemudian penentuan bagian dari pendapatan nasional total yang diterima setiap kelompok pendapatan itu. Seperti tabel yang kita lihat di sini, yaitu distribusi ukuran pendapatan individu negara berkembang berdasarkan pangsa pendapat, kuntil, dan destil. Contoh, tabel 5.1 menunjukkan distribusi pendapatan hipotesis atau rekaan, tetapi cukup menggambarkan distribusi pendapatan yang umum terjadi di suatu negara berkembang. Dalam tabel ini, pendapatan individu per tahun dari 20 orang yang mewakili penduduk negara itu secara keseluruhan diurutkan dari yang paling rendah 0,8 unit ke pendapatan paling tinggi, yaitu 15,0 per unit. Total pendapatan nasional semua orang ini berjumlah 100 unit. Di kolom ketiga, penduduk negara ini dikelompokkan ke dalam sejumlah kuntil yang masing-masing berjumlah 4 orang. Kuntil pertama mewakili 20% penduduk dalam skala pendapatan paling bawah. Kolom ini hanya menerima 5%, artinya total 5 unit uang dari pendapatan nasional total. Unit kedua, orang 5-8, penerimaan 9%. Lanjut, koefisien Gini dan ukuran ketimpangan agregat ukuran terakhir yang sangat sederhana dan ringkas mengenai tingkat relatif ketimpangan pendapatan di sebuah negara dapat diperoleh dengan menghitung rasio dari bidang yang berada di antara bidang diagonal dan kurva Lorenz. Kemudian dibagi dengan total bidang di tengah bujur sangkar keempat kurva yang terletak. Koefisien Gini adalah ukuran ketimpangan agregat dan bisa memiliki nilai berapapun, berkisar dari 0 sampai 1. Yang kedua yaitu distribusi fungsional. Ukuran kedua yang bisa digunakan para ekonomi untuk mengukur distribusi pendapatan adalah distribusi pendapatan fungsional atau functional distribution of income atau distribusi pendapatan fungsi faktor share distribution of income yang berupaya menjelaskan bahwa pendapatan nasional total yang diterima setiap faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, dan modal, ketimpangan memandang orang-orang sebagai entitas terpisah. Teori distribusi pendapatan fungsional berusaha menemukan persentase yang diterima oleh tenaga kerja secara keseluruhan dan membandingkannya dengan persentase pendapatan total yang didistribusikan dalam
bentuk uang sewa, bunga, dan laba, yakni pembelian lahan atas lahan serta modal keuangan dan fisik. Meski orang-orang tertentu dapat menerima pendapatan dari semua sumber itu, hal ini tidak mempersoalkan dalam pendekatan fungsional. Lanjut ke mengukur kemiskinan absolut. Sekarang, marilah kita mengalih perhatian dari bagian pendapatan relatif yang diterima berbagai kelompok persentil di dalam populasi tertentu, ke persoalan yang sangat penting mengenai cakupan dan besaran kemiskinan absolut di negara-negara berkembang. Dalam bab 2, kita telah mengidentifikasi cakupan kemiskinan absolut yang mengacu pada jumlah orang yang tidak mampu mendapatkan sumber daya yang memadai untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Perhatian tingkat harga yang berbeda-beda dengan cara memiskinkan sebagai setiap orang hidup dengan pendapatan kurang dari 1,25 US dollar per hari atau 52 per hari dalam menghitung dolar PPP oleh KMW. Kemiskinan absolut dapat dan benar-benar terjadi. Kemiskinan absolut ada kalanya diukur berdasarkan jumlah atau hitungan per kepala. Dan orang-orang yang pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan. Y, apabila dihitung per kepala ini dibandingkan sebagai bagian dari jumlah penduduk N, maka kita dapat membuat indeks per kepala. Gagasannya adalah untuk menetapkan tingkat dari para standar tertentu, di mana jika seorang berada di bawah standar ini, maka tidak dapat menyatakan bahwa orang itu hidup dalam keadaan yang sangat sengsara. Untuk membuat kesehatan orang itu terancam, terdapat perbedaan besar jika kekayaan orang miskin secara absolut memiliki pendapatan 400 US dollar dibandingkan jika mereka memiliki pendapatan 300 US dollar per tahun. Kedua tingkat pendapatan ini diberi bobot yang sama ketika menghitung proporsi penduduk yang berada di bawah garis kemiskinan ini. Kemiskinan jelas bahwa masalah kemiskinan akan lebih serius sesuai tingkat pendapatan, terutama pada pendapatan yang lebih rendah. Lanjut ke indeks Foster-Taubert. Terkadang kita juga ingin mengetahui kadar ketimpangan pendapatan yang kalangan orang-orang miskin, seperti koefisien G. Di kalangan orang miskin atau alternatif lainnya yaitu koefisien Varies atau CV, pendapatan di kalangan orang miskin, CV Gini dan CV di kalangan orang miskin merupakan hal yang penting karena dampak guncangan perekonomian terdapat kemiskinan dapat sangat berbeda. Kemiskinan absolut yang dijual sebagian kecil beras mereka di pasar lokal akan bisa merasakan bahwa kenaikan harga beras ini meningkat pendapatan mereka sehingga mereka dapat keluar dari kemiskinan absolut. Dengan demikian, ukuran kemiskinan yang paling tepat seharusnya juga sensitif terhadap distribusi pendapatan yang terjadi di kalangan orang-orang miskin. Dua prinsip pertama hampir sama dengan prinsip yang telah kita bahas sebelumnya. Mengenai indeks ketimpangan, ukuran kita mengenai cakupan kemiskinan tidak mempersoalkan siapa orang miskin itu atau tidak pula tergantung pada sedikit banyaknya jumlah penduduk suatu negara. Prinsip otonisitas berarti jika kita menambahkan pendapatan kepada seseorang yang berada di bawah garis kemiskinan. Sekian pembahasan dari saya. Saya lanjutkan ke
rekan saya. Terima kasih kepada moderator. Saya akan melanjutkan. Indeks kemiskinan multidimensi yang baru diperkenalkan kemiskinan tidak dapat diukur dengan tepat melalui pendapatan. Seperti yang tampak jelas dengan kerangka kapabilitas Amartya Sen yang dibahas dalam bab 1, pendapatan tidak terukur dengan sempurna. Tetapi yang lebih penting lagi, bahwa manfaat yang diperoleh dari jumlah pendapatan tertentu akan sangat berbeda, tergantung pada situasi. Dalam studi terapan, kita memerlukan ukuran proksi yang disebut sebagai indikator. Bagi setiap dimensi yang terpilih, para pembuat indeks melaporkan bahwa mereka memilih 3 dimensi, kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Dengan sejumlah indikatornya masing-masing, karena mencerminkan masalah-masalah yang sering dikemukakan oleh seseorang dalam kaitannya dengan kesehatan, terdapat 2 indikator, apakah ada anak yang meninggal dalam keluarga dan apakah ada orang dewasa atau anak-anak dalam keluarga itu yang mengalami kekurangan nutrisi dengan pembobotan yang sama, atau sehingga masing-masing dihitung sebagai 1/6 dari tingkat kekurangan maksimum yang dimungkinkan dalam MPD Dimensi Pendidikan. Selanjutnya, akhirnya 6 indikator dalam dimensi standar hidup juga mendapat bobot yang masing-masing sama, atau setiap indikator memperoleh 12 dari jumlah maksimum yang dimungkinkan dalam MPI, yaitu ketiadaan listrik, ketidaklayan air minum, buruknya sanitasi, tidak memadai kondisi lantai rumah, tidak meningkatnya jenis bahan bakar untuk memasak, dan ketidakduaan atau lebih hasil dari 5 aset rumah tangga, telepon, radio, televisi, sepeda, dan sepeda motor, atau kendaraan yang sejenis. Dengan menghitung tingkat kekurangan dalam suatu keluarga, kemudian disebut miskin, multidimensi, jika mengalami kekurangan dengan jumlah tertimbang 0,3 atau lebih. Atau dalam praktik perhitungannya adalah 3 dari 10 poin. Lebih konkretnya, seseorang yang memperoleh nilai 33% akan dipandang miskin karena memiliki anak kurang nutrisi dalam keluarga. Sedangkan pada saat yang sama, orang yang paling pendidikan dalam keluarga hanya menyelesaikan 3 tahun pendidikan. Selanjutnya yaitu dengan demikian pendekatan MPI mengidentifikasi mereka yang sangat miskin dengan mengukur sejumlah indikator kekurangan rumah tangga yang penting secara langsung, ketimbang hanya mengukur melalui tingkat pendapatan secara tidak langsung. Kemudian menyusun indeks dari ukuran rumah tangga sampai menghasilkan ukuran agregat. Terakhir, penghitung MPI aktual bagi negara bersangkutan atau wilayah atau kelompok. Cara mudah untuk mengungkapkan nilai yang dihasilkan adalah dengan menggunakan produk rasio per kepala. H. Persentase orang-orang hidup dalam kemiskinan multidimensi. Dan rata-rata intensitas kekurangan A atau persentase semua indikator tertimbang yang menunjukkan tingkat kekurangan rata-rata yang dialami rumah tangga miskin. Rasio per kepala yang disesuaikan HA dengan mudah dapat dihitung, dan rasio ini juga memenuhi beberapa karakteristik yang diinginkan. Selanjutnya yaitu 5.2 yaitu kemiskinan, ketimpangan, dan kesejahteraan sosial. Apa yang begitu buruk dari ketimpangan ekstrem? Sepanjang bab ini, kita berasumsi bahwa kesejahteraan sosial berhubungan positif dengan tingkat pendapatan per kapita, namun berhubungan negatif dengan kemiskinan dan tingkat ketimpangan sesuai dengan definisi yang telah ditetapkan sebelumnya. Masalah kemiskinan absolut sudah jelas. Tidak ada masyarakat beradab yang merasa nyaman dengan keberadaan orang lain dan hidup dalam kesengsaraan absolut. Sehingga barangkali inilah alasannya mengapa setiap agama menekankan pentingnya upaya untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan salah satu alasan mengapa program bantuan pembangunan internasional memperoleh dukungan dari hampir semua negara demokratis. Selanjutnya, tinggi ketimpangan semakin sedikit pula jumlah penduduk yang mensyaratkan untuk mendapatkan pinjaman atau bentuk kredit lainnya. Memang, kemiskinan relatif berkenaan dan ketidakan jaminan.
Ketika orang-orang berpendapat rendah atau baik, mereka sangat miskin atau tidak dapat meminjam uang. Mereka umumnya tidak berdaya untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak mereka dengan baik atau tidak dapat memulai dan memperluas usahanya. Selain itu, dengan ketimpangan yang tinggi, maka tingkat tabung menyeluruh dalam suatu perekonomian cenderung lebih rendah karena tingkat tabungan. Para tuan tanah, pengusaha, politisi, dan orang-orang dari kalangan elit lainnya dikenal suka menghabiskan banyak uang untuk membeli barang-barang mewah, impor, emas, perhiasan, rumah mahal, dan berwisata ke luar negeri ataupun menyimpan uang mereka di tempat-tempat. Selanjutnya, alasan kedua bagi kita untuk memperhatikan ketimpangan yang ada pada orang-orang di atas garis kemiskinan adalah karena disparitas pendapatan yang ekstrim akan merusak stabilitas dan solidaritas sosial. Selain itu, tinggi ketimpangan akan memperkuat kekuasaan politik orang-orang kaya, yang berarti juga menguatkan daya tawar ekonomi mereka. Apabila sumber daya dialokasikan ke penilai pemburuan, sumber daya ini dialihkan dan tujuan produk yang seharusnya dapat digunakan untuk mendorong terjadinya pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat. Dan yang lebih buruk lagi, ketimpangannya tinggi, akhirnya ketimpangan SDM umumnya dipandang tidak adil. Filsuf John Main pikiran untuk membantu menjelaskan mengapa hal ini bisa terjadi. Andaikan sebelum Anda lahir ke dunia ini, Anda memiliki kesempatan untuk mengalokasikan tingkat ketimpangan bagi semua orang di bumi. Tetapi Anda tidak bisa memilih seperti apa keadaan Anda di bumi. Artinya, Anda mungkin akan terlahir sebagai Bill Gates, tetapi Anda bisa memiliki probabilitas yang sama untuk terlahir sebagai orang paling miskin yang hidup dalam kesengsaraan di pedesaan Ethiopia. Rawls menyebutkan ketidakpastian ini sebagai selubung ketidaktahuan. Selanjutnya, pembangunan dualistis dan pergeseran kurva Lorenz. Beberapa tipologi khusus, Gary Fields menggunakan kurva Lorenz untuk menganalisis 3 kasus yang membatasi pembangunan dualistik sebagai berikut. 1. Tipologi pertumbuhan perluasan sektor modern di mana perekonomian ini sektor berkembang dengan memperluas ukuran sektor modern dan mempertahankan tingkat upah konstan di kedua sektor ini. 2. Tipologi pertumbuhan penggayaan sektor modern yang menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi. Namun pertumbuhan itu terbatas pada sekelompok orang dalam jumlah yang tetap di sektor modern, sedangkan jumlah tenaga kerja dan tingkat upah tetap konstan. Di sektor tradisional, hal ini sedikit banyak menggambarkan pengalaman perekonomian di banyak negara Amerika Latin dan Afrika. Yang ketiga, tipologi pertumbuhan penggayaan sektor tradisional, yaitu keadaan yang menunjukkan manfaat pertumbuhan ekonomi yang terbagi secara merata kepada semua pekerjaan sektor tradisional. Tanpa ada atau sedikit pertumbuhan yang terjadi di sektor modern, proses ini kurang lebih menggambarkan pengalaman negara-negara yang kebijakannya berfokus pada upaya mengurangi tingkat kemiskinan absolut yang dilakukan di negara-negara berpendapatan rendah dan kelala di barat daya India. Dengan menggunakan 3 kasus khusus ini, dan kurva Lorenz menunjukkan keabsahan dalil berikut atau dengan membalik urutan yang baru saja kita bicarakan. 1. Dalam tipologi penggayaan sektor tradisional, pertumbuhan akan menghalangi pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan relatif, dan kemiskinan yang lebih sedikit. Pertumbuhan dengan memperkaya sektor tradisional akan menyebabkan bergesernya kurva Lorenz bersama ke atas dan mendekati garis pemerataan, seperti yang terlihat dalam peraga 57. 2. Dalam tipologi pertumbuhan penggayaan sektor modern, pertumbuhan menghasilkan pendapatan yang lebih tinggi, distribusi pendapatan. 3. Akhirnya dalam kasus
dengan memperlihatkan sektor modern, pendapatan absolut meningkat dan kemiskinan absolut menurun. Tetapi kurva Lorenz akan selalu berpotongan, yang menunjukkan bahwa kita dapat membuat pernyataan yang tidak ambigu tentang perubahan dalam ketimpangan. Relatif tingkat ketimpangan itu mungkin bisa membaik atau justru memburuk, menunjukkan bahwa jika pengalaman pertumbuhan dengan tipologi ini yang dominan dalam kenyataan, maka ketimpangan akan memburuk di tahap-tahap awal pembangunan. Selanjutnya, hipotesis U terbalik Kuznets. Simon Simon Kuznets mengemukakan bahwa pada awal tahapan pertumbuhan perekonomian, distribusi pendapatan akan cenderung memburuk. Hanya pada tahapan berikutlah distribusi itu akan membaik pengamatan ini. Akhirnya dikenal dengan sebutan kurva Kuznets karena adanya pola perubahan longitudinal atau deret waktu dalam distribusi pendapatan yang diukur. Misalnya dengan koefisien Gini kurvanya seperti bentuk U terbalik. Seiring kenaikan GNI per kapita dalam beberapa studi yang dilakukan Kuznets, seperti terlihat dalam peraga 5.10, seperti yang telah terlihat kurva Kuznets yang dapat dihasilkan oleh P. Pertumbuhan berkesinambungan yang memperluas sektor modern ketika negara bergerak dari perekonomian tradisional ke perekonomian modern. Selain itu, hasil atas investasi pendidikan pada awalnya mungkin meningkatkan ke sektor modern yang sedang tumbuh dan membutuhkan keterampilan dan kemudian menurun pada saat penawaran pekerjaan terdidik meningkat dan penawaran pelan tidak terampil menurun. Selanjutnya, bukti hipotesis U terbalik. Sekarang mari kita lihat data yang dihimpun DATS. 16 negara tentang presentasi bagian pendapatan persentil yang berbeda. Lihat tabel 5.3. Meskipun metode pengumpulan data, tingkat cangkupan, dan definisi spesifik mengenai pendapatan pribadi mungkin bervariasi dari satu negara ke negara lainnya. Angka-angka yang terdapat dalam tabel 5.3 menunjukkan perkiraan awal besaran ketimpangan pendapatan di negara-negara berkembang. Selanjutnya, pertumbuhan dan ketimpangan. Setelah mengkaji hubungan antara ketimpangan dan tingkat pendapatan per kapita, jika memang ada antara pertumbuhan ekonomi dan ketimpangan, peraga 5.13 menyajikan data jangka panjang yang meliput data dari pertengahan tahun 1960-an dan data pertengahan tahun 1990-an. Bagian dalam gambar tersebut mencerminkan fakta yang telah sangat-sangat dikenal, bahwa Asia Timur dengan tingkat ketimpangannya yang rendah telah tumbuh dengan cepat dan Amerika Latin serta Afrika dengan tingkat ketimpangannya tinggi tumbuh dengan sangat lambat. Sekianlah penjelasan materi dari kelompok kami. Jika ada salah kata, kami mohon maaf. Saya sebagai moderator mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.